Di video kali ini kita bakal bahas tentang mana yang lebih baik ketika kita menjadi tim official atau kita menjadi tim freelancer sebuah vendor fotografer. Nah, di video kali ini saya bakal sharing apa pandangan saya terhadap kedua pilihan ini. Untuk lengkapnya ditonton sampai habis ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dika di channel YouTube Iko Dika ya guys ya. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang mana yang lebih baik ketika kita menjadi tim official dari sebuah vendor fotografi atau menjadi tim freelancer. Nah, video ini khusus buat teman-teman yang bisa dikategorikan pemula, awam, baru ingin memulai menjadi seorang fotografer dokumenter, wedding dokumentasi gitu ya. Nah, mana yang kira-kira yang teman-teman harus pilih gitu. Apakah teman-teman ikut join ke recruitment tim official atau menjadi tim freelancer. Nah, sebenarnya kedua-duanya ini mempunyai sisi positif dan negatif, tapi nanti teman-teman pilih aja menurut teman-teman itu mana yang lebih baik. Nah, ketika menjadi freelance, kalau freelance tentu ini tetek bengek, nggak terlalu banyak ya guys. Cuman kalau menjadi tim official, teman-teman itu harus tahu poin-poinnya gitu. Biar nanti teman-teman ketika join ke sebuah tim official, teman-teman itu nggak dirugikan secara tenaga, materi, dan hal-hal lainnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai ketika kita join ke tim sebagai freelancer. Kalau kita menjadi seorang freelancer, biasanya kita bakal jobnya nggak nentu. Kadang minggu ini sama vendor ini, minggu depan sama vendor ini, tidak ada ketentuan kita mau dibawa sama siapa gitu. Nah, tapi ketika kita menjadi seorang freelancer dan kita mumpuni di dalamnya, kita punya attitude yang bagus, kita punya skill yang bagus, kita punya keterampilan yang bagus, segala macam speknya udah lumayan gitu. Nah, kita bakal sharing dibawa oleh vendor-vendor tertentu. Saya yakin pasti kayak gitu. Nah, gimana kalau ada kurang satu aja gitu? Misalnya hasil teman-teman bagus, secara penampilan bagus, komunikasinya bagus, cuman secara kerja sama tim kurang atau secara attitude kurang. Nah, teman-teman juga bakal dinilai kurang sama si vendor. Jadi freelancer tuh sebenarnya tim freelancer itu adalah satu hal yang kompleks gitu. Kalau kita ingin menjadi seorang freelancer, biar kita tiap minggunya itu dibawa oleh vendor-vendor tertentu yang ingin nge-hire kita. Kalau seandainya ya kita terlihat tidak bermutu, ya orang pasti tidak akan membawa kita. Nah, yang pertama ketika teman-teman menjadi seorang freelancer, yang teman-teman ketahui adalah teman-teman itu adalah pekerja lepas. Jadi teman-teman nggak ada kepastian tiap minggunya itu mau dibawa sama siapa. Jadi semuanya itu bergantung kepada teman-teman lagi. Dari hasilnya, dari treatmentnya teman-teman, dari attitude-nya. Nah, ketika kita jadi freelancer, itu kita berhak menentukan, yang kedua ya, kita berhak menentukan kita tuh mau di-hire berapa gitu. Nah, dalam hal ini saya pengen sharing ke teman-teman, kalau seandainya teman-teman itu baru mulai, sepertinya untuk seorang vendor itu nge-hire teman-teman, jangan samakan dulu sama teman-teman freelancer yang lainnya harganya gitu. Kita harus tahu juga karya seni kita tuh batasnya sampai mana gitu. Jangan nanti teman-teman misalkan anggap nih yang si ini nih harganya 5.000 misalnya kan. Dia udah jago, dia udah sering dibawa kita karena punya kamera yang sama, jam terbang kita sama, cuman di hasil agak kurang gitu, di attitude agak kurang gitu. Kalau kita bikin juga sama dengan si freelance yang ini, otomatis kita bakal jarang dibawa. Yang pasti yang bakal sering dibawa adalah yang si A tadi kan. Nah, jadi kita harus tahu juga potensi kita sampai di mana gitu. Kalau seandainya kemahalan, ya orang nggak akan mau bawa kita, dan vendor pun sah-sah aja gitu. Kalau saya sebagai vendor gitu, ketika saya mau hire freelance, saya tanya, kalau untuk wedding berapa fee-nya, saya bilang kan. Kalau saya pikir itu cukup dengan karya yang dia hasilkan, ya saya bakal hire gitu. Tapi kalau seandainya overprice, ya saya cari yang lain gitu. Nah, kalau untuk yang awam, saran saya main aja di low price dulu. Gak apa-apa istilahnya kita rugi di tenaga, cuman kan kita bisa melatih keterampilan kita di lapangan. Nah, itu yang kedua. Jadi menentukan harga. Yang ketiga adalah keuntungan kita menjadi seorang freelance itu adalah kita bisa bertemu banyak vendor setiap minggunya. Kita bisa belajar, ini si vendor A gini pembawaannya, gini cara dia motret, gini dia cara treatment. Vendor B cara motretnya gini, treatmentnya gini. Vendor C juga gitu. Kita bisa menjadikan
poin plus dari A, si B, dan si C, jadi kita satukan, kita terapkan di diri kita. Nah, ini bakal memudahkan kita buat menjadi satu kesatuan istilahnya yang lebih kompleks dibandingkan vendor-vendor itu nanti ketika kita sudah berani untuk ngebikin vendor sendiri. Nah, sekedar informasi aja, kalau saya dulu dari berhenti kerja di Toyota itu saya freelance cuman 2 bulan. 2 bulan saya nggak sampai ngambil job 10 lebih gitu. Cuman beberapa aja job yang saya ambil, cuman ketika saya ngejob sama si vendor, saya perhatikan gimana cara mereka bekerja, gimana cara mereka berkomunikasi. Akhirnya saya terapkan, saya berani bikin vendor sendiri. Nah, kalau freelance itu pekerja lepas teman-teman. Ketika teman-teman pengen bikin vendor juga sendiri, itu nggak ada masalah. Kita nggak ada kontrak sama siapapun. Nah, mungkin keuntungannya sebagai freelance itu, kekurangannya ya mungkin nggak ada kepastian mau dibawa sama siapa gitu ya. Kalau job ada duit, kalau nggak ada job ya nggak ada duit gitu, kosong bulannya gitu. Nah, mungkin kalau di freelance kayaknya teman-teman udah tahu bahwa kita bekerja, ketika turun dibayar, kalau nggak turun nggak dibayar. Cuman bayaran kita relatif lebih mahal dibandingkan tim official. Nah, terus yang kedua adalah gimana kalau kita join ke tim official. Nah, misalkan nama saya nih Andika Seven Color gitu kan, brand saya Seven Color. Terus ketika saya ngerekrut si Anto misalnya, saya bakal bikin Anto jadi Anto Seven Color, itu adalah official karena kita tergabung ke dalam tim officialnya gitu, tim inti, pasukan intinya gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika kita menjadi tim official, itu tuh sebenarnya harus ada kontraknya. Harus ada kontraknya teman-teman. Jadi teman-teman jangan mau, oh gabung official, cuman teman-teman nggak ada kontraknya. Nah, apa aja yang ada di dalam kontrak? Nah, ini menurut pandangan saya, dan pernah saya diskusikan beberapa hal ini sama teman-teman fotografer yang juga punya tim official gitu. Kalau saya sendiri semuanya masih freelance, masih saya bebaskan gitu. Kalau nggak ya duluan vendor lain bawa, ya duluan mereka, saya cari yang lain gitu. Nah, tim official ini ketentuannya mereka punya kontrak. Kalau kita sudah dikontrak, menurut kami kontrak itu pasti kita punya gaji bulanan. Yang pertama, kita ada gaji bulanannya, entah berapa itu terserah. Biasanya nggak UMR pasti ya, kalau seandainya vendor-vendor yang nge-hire teman itu bukan vendor-vendor besar. Namanya teman, video ini tujuannya kan untuk pemula, nggak mungkin vendor besar yang langsung nge-hire teman-teman yang pemula kan, pasti vendor-vendor kabupaten, kecamatan gitu kan. Nah, pasti teman-teman tuh ada gaji bulanannya. Jadi ketika teman-teman turun ke lapangan, nggak turun ke lapangan, ada job ada atau nggak ada job di 1 bulan itu, teman-teman wajib mendapatkan hak teman-teman, gaji bulanan teman-teman. Nah, gimana kalau seandainya teman-teman turun ke lapangan? Nah, ini kembali lagi ke kebijakan dari si vendor. Itu entah ada uang jalannya, tapi memang ketika teman-teman job di lapangan hari Sabtu misalkan, itu tuh memang bayarannya nggak setinggi dari freelance tadi, karena teman-teman udah dapat duit bulanan. Nah, itu yang keutamaannya, yang pertama kan duit bulanan. Yang kedua tuh kalau teman-teman turun ke lapangan, itu tuh gimana gitu. Nah, itu tuh ada biaya jalannya. Terus yang ketiga tuh, dari kontraknya tadi itu, teman-teman bakal mendapatkan treatment, mendapatkan pembelajaran dari SOP yang dibikin oleh si tim official. Kalau misalkan saya, kalau kayak tim saya yang sering saya bawa, pasti saya kasih SOP. Nanti fotonya gini-gini ya, gini-gini. Saya bakal ajarkan orang tersebut sampai saya yakin dulu sama dia gitu, walaupun dia freelance gitu kan, saya yakin dulu sama dia. Nanti setelah yakin, saya ajarkan apa yang saya bisa. Nah, tim official itu tuh si vendor bakal ngasih temen ilmu-ilmu yang mereka punya, lah. Kok dikasih bang, nanti kalau bikin vendor di kayak mana, kalau dia nggak dapat ilmunya, dapat bikin vendor kayak mana ya, ketutup lah si vendor. Nah, ini itu kembali ke rezeki masing-masing ya teman-teman nih. Terus ada juga ketentuan di akhir nanti ya. Nah, si teman-teman yang tim official bakal di treatment sesuai dengan dikasih pengarahan teknik moto, gimana cara motret yang sesuai dengan SOP dari si vendor. Teman-teman bakal dikasih itu. Nah, terus yang keempat, teman-teman sudah ada jaminan turun nggak turun, sudah ada gaji bulanan. Nah, tapi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman udah menjadi tim official, teman-teman itu nggak bisa lagi ngambil job dari vendor lain karena teman-teman udah menjadi tim official gitu. Misalkan walaupun si vendor itu bulan depannya kosong di tanggal 15 misalnya, terus teman-teman bilang ke si vendor, Pak, ini saya tanggal segini ada job nggak Pak? Saya ngambil job yang lainnya. Mungkin diperbolehkan sama si vendor, tapi ketika si vendor ada job, ya teman-teman harus lepas itu yang tanggal 15 itu ke orang lain
gitu, ataupun job sendiri. Mungkin itu kekurangannya. Cuman kan kelebihannya tadi kan teman-teman sudah digaji mendapatkan uang bulanan. Tapi kalau ketika teman-teman menjadi tim official, teman-teman nggak ngedapetin yang keempat tadi saya bilang, berarti teman-teman belum masuk ke tim official. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Jadi tim official tuh ada kelebihannya adalah dapat gaji bulanan. Ketika job Sabtu Minggu ini balik lagi ke kebijakan vendor, itu dapat uang lapangan harusnya. Terus teman-teman bakal dikasih juga ilmu yang sesuai dengan yang biasanya diterapkan sama si vendor. Nah, terus ada juga beberapa ketentuan yang menurut saya teman-teman tim official bakal kesusahan gitu. Nah, kalau di kontrak biasanya ada kesulitan buat teman-teman yang official. Biasanya di kontrak itu teman-teman bakal dilarang buat bikin vendor di kota yang sama biasanya ya. Kalau secara profesionalnya, kontrak yang secara profesional, teman-teman bakal dilarang bikin vendor di kota yang sama. Nah, kalau teman-teman pengen bergerak, ingin bikin vendor, biasanya ada ketentuan-ketentuan seperti bikin di kota lain gitu. Karena kan yang ngebikin teman-teman dikenal sama masyarakat yang ada di kota itu kan ketika teman-teman ngikut sama si vendor ini gitu. Nah, mungkin itu menurut saya ada poin plus minusnya. Di freelance ada minusnya, ada plusnya juga. Di kontrak juga ada plus minusnya. Yang jelas tuh ketika teman-teman mau jadi freelance atau mau jadi tim official, yang jelas itu teman-teman harus tahu ketentuan MOU-nya, kesepakatan kedua belah pihak. Jangan sampai teman-teman dirugikan. Nah, sebenarnya yang lebih sering dirugikan tuh adalah ketika kita kontrak gitu. Kontrak tuh harus jelas kontrak itu seperti apa gitu. Jangan jadi tim official cuman treatmentnya treatment freelance gitu. Karena kan kalau kita official itu tuh sebenarnya nggak cuman job hari Sabtu aja yang kita kerjakan. Kita bisa jadi kayak karyawan biasanya Senin sampai Sabtu misalkan, entah liburnya Minggu, entah liburnya Senin gitu kan, karena fotografer jobnya di akhir bulan. Itu harus ada juga ketentuannya, jam kerjanya juga ada gitu. Kalau freelance ya lepas Sabtu ngejob, enggak. Kalau official kau nggak ngejob terserah, dia tetap dapat gaji bulanan. Kalau ada job wedding di hari Sabtunya dapat duit tambahan walaupun nggak sebesar freelance gitu. Yang penting menurut saya ada ketentuannya, ada keterus-terangannya, ada kesepakatan di awalnya. Jangan sampai vendor dirugikan atau teman-teman sendiri sebagai tenaga kerja juga dirugikan. Kalau saya sebenarnya lebih milih menjadi freelance karena bebas gitu kan, karena kita bisa ngedapetin ilmu yang unik, yang berbeda-beda dari setiap vendornya. Kita juga tahu vendor ini kekurangannya di mana, vendor ini kekurangannya di mana, plusnya di mana, minusnya di mana gitu. Jadi kita bakal lebih banyak experience-nya kalau seandainya kita jadi freelance. Tapi kalau pengen aman, ya memang dikontrak gitu. Cuman di kontrak ini kan pada akhirnya kita bakal jadi tim official dan kita bakal kesulitan buat berkembangnya untuk bikin vendor sendiri. Ya tergabung dalam tim lah untuk seterusnya. Ya kalau seandainya nanti vendornya bakal jadi lebih besar, ya tentu bayaran teman-teman juga lebih besar. Karena juga udah dikasih ilmu yang sama gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Semuanya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Balik lagi ke teman-teman sendiri. Pilih mana yang menurut teman-teman lebih nyaman. Di video ini saya bukan mendiskreditkan seseorang atau vendor. Cuman ini murni untuk pengetahuan teman-teman yang baru pengen mulai. Jangan nanti dimanfaatkan secara tenaga, secara bayaran kurang. Ya kasihan kan, misalkan kayak kalau saya sendiri ya lebih nge-hire freelance gitu. Kalau freelance itu dalam sebulan dia job 4 kali sama saya, dia bisa dapat UMR, ya kan? Dia cuma kerja di 4 hari dalam sebulan, dia bisa dapat gaji UMR gitu. Kalau seandainya dengan jadi tim official nggak dapat UMR ataupun ada tambahan job lapangan, terus kita juga sudah berkembang, menurut saya bagus menjadi freelance gitu. Tapi semuanya kembali lagi ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau pengen ada yang mau ditanyakan, saya udah kasih link Instagram pribadi juga. Silahkan tanyakan aja, ada WA-nya di bio Instagram. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.